Yohanes dikutip dari 2 Korintus 9 ayat 1-15 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucap syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian sabda. Tema renungan pada hari ini adalah kemurahan hati. Terambil dari 2 Korintus 9 ayat 1-15. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 11. The poor people are often the most generous. Apakah saudara pernah mendengar atau membaca ungkapan tersebut?
Saya percaya di antara kita ada yang turut menganggukkan kepala membaca ungkapan tersebut. Sebab berangkat dari pengalaman berjumpa dengan orang-orang yang miskin, tetapi menunjukkan kemurahan hati yang sangat besar. Salah seorang warga jemaat kami menderita sakit kanker payudara selama 4 tahun. Pada awalnya ia merahasiakan tentang penyakitnya itu. Namun kemudian ia menguatkan hati untuk memberitahukan kepada keluarga, pendeta, dan teman-temannya. Dia menjalani 24 kali kemoterapi hingga tubuhnya tidak sanggup lagi menjalani rangkaian pengobatan. Perlahan tubuhnya melemah, matanya tidak dapat melihat, telinganya tidak dapat mendengar, dan ia tidak dapat berjalan. Mereka bertetangga dengan orang-orang yang berasal dari kelas ekonomi terbatas. Namun saya menyaksikan bagaimana tetangga-tetangga mereka bergantian merawat. Ketika rumah mereka kebanjiran, para tetangga bergantian mencuci dan mengeringkan kasur, pakaian, dan memapahnya. Ketika ia meninggal dunia, para tetangga pun bergantian membantu pihak gereja agar proses pemakaman berjalan lancar. Dalam kemiskinan mereka, para tetangga si penderita sakit menunjukkan kemurahan hati. Dalam kemurahan hati mereka, saya menyaksikan kemurahan hati Allah. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, secara khusus untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Perumnas. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga dengan segala rupa-rupa pergumulan yang dihadapi masing-masing keluarga. Biarlah Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menopang, sehingga setiap keluarga boleh dimampukan menghadapi setiap tantangan yang dihadapi masing-masing. Engkau juga memberkati tiap-tiap keluarga, Tuhan hadir di dalamnya, dan biarlah keluarga-keluarga Kristen boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di mana keluarga-keluarga itu berada, menjadi berkat bagi setiap tetangga yang ada di sekitar mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan hadir dan memberkati setiap masing-masing keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, tolonglah ya Tuhan, di dalam pelayanan kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, kami juga berdoa buat pendeta kami terkasih, Suryati Ambarsari dan Penatua Irving, begitupun para penatua yang bekerja melayani kami, jemaat-Mu yang ada di GKI Perumnas dan Kota Bumi. Biarlah di dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan selalu memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap keluarga mereka dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kami juga berdoa untuk tim multimedia yang mendukung dalam pelayanan kami di gereja, baik secara online maupun onsite. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, terutama jaringan yang dipergunakan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja, apapun yang telah dipersiapkan, baik dalam program yang sudah direncanakan, Tuhan selalu menolong, memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa, mohon kiranya Engkau memberkati pemerintahan
Kiranya Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, juga seluruh menteri dan jajarannya yang bekerja untuk membawa kebaikan bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan pimpin mereka supaya di tengah-tengah tanggung jawab yang mereka laksanakan, mereka boleh sungguh memiliki hati yang baik, yang senantiasa mau bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Pun di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, Tuhan kiranya pulihkan bangsa kami. Juga banyak orang yang bergumul di dalam hidup mereka, Tuhan, untuk masalah ekonomi, untuk masalah pekerjaan dan penghidupan. Biarlah pemerintahan kami sungguh boleh memperhatikan seluruh masyarakatnya, Tuhan, di tengah-tengah perjuangan kami di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus mendatangkan orang-orang yang sungguh memiliki hati yang ingin memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan juga terus campur tangan di dalam bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu ya Allah, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, terus dalam kami yang hidup. Amin.